Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di edisi Minggu 10 Juli 2022 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi disampaikan Sumatera Utara saat ini harmoni, bersatu dan sedang bergeliat di dalam membangun. Demikian disampaikan Edi Rahmayadi selesai laksanakan sholat Idul Adha di lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau, Medan Timur pagi tadi. Saudara, Idul Adha 1443 Hijriah tingkat Sumatera Utara tahun ini dipusatkan di lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur. Selain dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi beserta Sekretaris Daerah Sumatera Utara, juga dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution beserta Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman serta unsur Forum Pimpinan Daerah Forkopimda Sumatera Utara dan Kota Medan. Bertindak selaku khatib adalah Haji Ilyas Halim, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Medan, sedangkan selaku imam sholat adalah Haji Saifuddin Hazmi Lubis. Selesai melaksanakan ibadah sholat, Gubernur Edi Rahmayadi disampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati kita sesuai dengan tema Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini, harmoni dan persaudaraan. Edi menyampaikan sumur saat ini harmoni dan bersatu dan sedang bergeliat untuk membangun. Hari Raya Idul Adha, semoga Allah selalu memberkati kita, memberikan berkah kepada kita semua, dan kita selalu mendapat ampunan. Dan insya Allah Idul Adha yang akan datang, kita masih tetap sehat dan bisa berkurban untuk rakyat yang memerlukannya. Sumatera Utara bersatu dan sedang menggeliat untuk membangun, sehingga umat semuanya bisa merasakan kemerdekaan. Selanjutnya, setelah melaksanakan ibadah sholat, Gubernur bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan serta para Forkopimda melihat pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang diberikan Wali Kota Medan. Panitia Kurban Kota Medan mengumumkan pada tahun ini jumlah hewan kurban yang dihimpun masyarakat Kota Medan berjumlah 7.977 ekor, yaitu sapi berjumlah 6.101 ekor, kerbau 76 ekor, kambing 1.182 ekor, domba 18 ekor. Sementara pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur pagi tadi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota tampak berbaur dengan masyarakat dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan tahun ini lebih leluasa dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya karena meladainya COVID-19 di tanah air. Seluruh masyarakat tidak lagi terikat dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, seperti yang terlihat di lapangan Gajah Mada Medan Timur. Warga berbondong-bondong mengikuti sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Sholat Id di lapangan Gajah Mada ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Ketua FKUB Provinsi Sumatera Utara Maratua Simanjuntak. Bertindak selaku khatib adalah Haji Ilyas Halim, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan. Sedangkan selaku imam sholat adalah Haji Saifuddin Hazmi Lubis. Dalam khutbahnya, Khatib Ilyas Halim mengatakan sejak tadi malam seluruh umat muslim mengundangkan takbir, tahmid, dan tasbih mengagungkan asma Allah, menandakan umat muslim memasuki Hari Raya Idul Adha atau dinamakan dengan Hari Raya Haji. Ilyas Halim selaku khatib mengatakan hari ini seluruh umat muslim diingatkan akan 2 peristiwa akbar yang membuat kita takjub dengan keagungan Allah, di mana yang pertama kemarin telah berkumpulnya seluruh umat muslim yang datang dari segala penjuru dunia berkumpul di suatu tempat yang dikenal dengan Padang Arafah untuk memenuhi panggilan Allah. Peristiwa kedua hari ini para jemaah haji telah berkumpul di Mina menyelesaikan manasik haji, yaitu melontar jumroh sampai dengan 3 hari berikutnya.
Pelemparan jumroh ini mengingatkan akan peristiwa Nabi Ibrahim SAW yang mengorbankan putra tercintanya untuk membuktikan akan kebesaran pengorbanan kepada Allah mengalahkan akan cintanya kepada anak sematawayang yang dia cintai. Dari kedua peristiwa itu dapat diambil pelajaran arti penting sahabat dapat saling menolong, berbagi nasihat, melupakan perbedaan, status di tanah air semuanya menjadi satu rasa, satu tujuan untuk memperoleh ridho Allah. Usai sholat Id, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyaksikan pemotongan hewan kurban di lapangan Gajah Mada. Sementara itu pemirsa, Masjid Raya Al-Mansur Medan menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Warga di wilayah Medan, maksud kami kota Medan dan sekitarnya memadati masjid yang jadi salah satu peninggalan dari Kesultanan Delhi. Tampak warga sudah mulai memadati areal masjid sejak pukul 06.40 waktu Indonesia bagian Barat. Ada ratusan jemaah yang datang ke masjid ini mulai dari yang muda sampai yang tua. Ada juga yang terlihat memakai kursi sebagai alat bantu untuk menunaikan sholat Idul Adha ini. Adapun yang menjadi imam dalam pelaksanaan sholat di Masjid Raya Al-Mansur adalah Insinyur Haji Zaini Hafiz, sedangkan yang menjadi khatibnya adalah Profesor Dr. H.M. Hatta. Sekitar pukul 7.33 WIB, rombongan Kesultanan Delhi tiba di Masjid Raya Al-Mansur. Suara takbir terdengar sahut-sahutan dari pihak rombongan Kesultanan Delhi dan dari dalam masjid. Sekitar pukul 7.45 WIB, sholat Idul Adha tersebut dilakukan. Hal tersebut ditandai saat Zaini yang menjadi imam melafazkan takbiratul ihram sekitar pukul 7.56 WIB. Pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut selesai ditandai dengan ucapan salam dari imam. Usai sholat kemudian dilanjutkan dengan ceramah dari khatib. Pemirsa, tidak adalah hari-hari di mana amal soleh di hari-hari itu lebih disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari hari-hari 10 di awal bulan Zulhijjah. Karena pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini ada 5 saleh yang utama dilakukan, yakni ibadah haji, ibadah kurban, sholat Idul Adha, dan puasa Arafah, serta sholat malam. Ibadah haji adalah ibadah yang wajib pamungkas sekaligus menjadi ibadah yang berat serta menjadi ibadah pelengkap kesempurnaan keislaman umat sehingga menjadi ibadah yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah pada 10 Zulhijjah ini menjadikan keluarga yang taat sekaligus menciptakan anak yang soleh. Demikian khotbah Ustadz Ahmad Yunan Siregar yang menjadi Khatib Sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Ulul Albab, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UINSU, Jalan Sutomo Medan pagi tadi. Sholat Idul Adha 1443 Hijriah dengan Imam Ustadz Muhammad Fadil ini diikuti Rektor UINSU Medan, Profesor Syahrin Harahap bersama jajarannya serta umat Islam yang berada di lingkungan Masjid Ulul Albab UINSU. Khatib Ustadz Ahmad Yunan Siregar menjelaskan bahwa kesolehan umat ini juga ditandai dengan umat yang keluar rumah dengan membawa segenap hartanya dan kembali ke rumah tanpa sedikit pun membawa hartanya, sekalipun itu sangat dicintai sebagai pernyataan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Jadi bikin besarnya itu di samping soal hajinya, ibadah yang paling sempurna, juga soal kurbannya. Tadi saya kutip bahwa kurban itu sebetulnya simbol. Artinya nggak akan ada lagi orang mengorbankan anak. Tapi kurban tetap dilaksanakan sebab menyembelih kurban itu adalah simbol dari pengorbanan untuk anak. Betul bahwa hari ini adalah hari yang agung, hari mulia bagi umat Islam khususnya. Dan insya Allah bagi umat-umat lain. Sebab pada hari ini juga di samping umat Islam beribadah untuk dirinya dan umatnya, tapi dia berbagi untuk orang lain dengan kurbannya insya Allah. Rektor UINSU Medan, Profesor Syahrin Harahap mengatakan perayaan Idul Adha tahun 1443 Hijriah ini menjadi momentum kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan kembali dimulainya pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah setelah berhasil keluar dari pandemi COVID-19. Untuk itu umat Islam harus optimis dalam membangun keberadaan agar kebangkitan umat lebih maju lagi. Momen Idul Adha kiranya terinternalisasi di dalam kehidupan umat Islam dalam membangun keluarga yang lebih tangguh,
keluarga yang lebih kuat, keluarga yang lebih baik, dan keluarga yang lebih visioner memikirkan masa depan umat, masa depan dunia, dan masa depan peradaban. Saya kira kita menangkap isyarat kebangkitan itu dengan melakukan hal-hal yang penting, revitalisasi peran masjid. Kita semua kembali ke masjid untuk menjadikan masjid sebagai basis kebangkitan Islam. Kemudian kurban, ibadah kurban memberikan simbol kepada kita agar umat Islam lebih peduli pada sesama, lebih peduli pada umat manusia, lebih peduli pada alam dan peradaban, sehingga umat Islam kembali dapat memimpin perkembangan dan kemajuan peradaban di masa yang akan datang. Usai melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah, jemaah saling bersilaturahmi dengan imam dan khatib. Pemirsa, ratusan masyarakat warga Desa Buntu Bedibar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas. Al-Ustadz Haryanto mengingatkan para jamaah berkurban dengan tujuan membersihkan diri. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7.15 WIB yang terdiri dari 2 rakaat, dan pada rakaat pertama terdapat 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 takbir. Sementara untuk gerakan sholatnya sama seperti sholat wajib, melakukan rukuk, iktidal, sujud, dan seterusnya. Setelah sholat berjamaah, imam naik ke mimbar untuk berkhutbah. Ustadz Haryanto mengatakan sudah 2 tahun tidak ada pelaksanaan ibadah haji disebabkan COVID-19 melanda dunia. Namun alhamdulillah pada tahun ini para jemaah haji sudah berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Kita yang belum mendapatkan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Tujuan penyembelihan hewan kurban untuk membuang sifat-sifat kehewanan pada diri manusia. Jika dinilai dari jumlah uang pada saat ini berjumlah 2 juta rupiah untuk satu keluarga. Sementara daging kurban itu nantinya akan dibagikan kepada warga yang tidak mampu, fakir miskin, dan kaum duafa. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan ratusan warga melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Teluk Mengkudu. Sholat Idul Adha yang dilakukan diikuti dengan penuh antusias karena selama 2 tahun terakhir dilakukan dengan penuh batasan. Sholat Idul Adha 1443 Hijriah dipusatkan di Masjid Agung Teluk Mengkudu bersama dengan masyarakat dimulai dari pukul 7 pagi. Tausiah yang disampaikan Kakan Kemenak Sergei Zulkifli Storus mengatakan, pelaksanaan ibadah kurban ada 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal, yaitu membangun hubungan takarub atau pendekatan diri kepada Allah, horizontal sikap sosial kepada sesama. Dalam pelaksanaan ibadah harus sesuai dengan aturan syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan, begitu juga dengan kurban diatur oleh negara melalui MUI. Dengan kata lain, pemerintah hadir agar terwujud maslahat dan terhindar dari mudarat atau kerusakan dari warganya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sergei Darmawijaya beserta Wakil Bupati Adlin Yusri Tampunan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Bupati berpesan Hari Raya Idul Adha dijadikan sebagai momen berbagi kepada warga yang kurang beruntung. Setelah sholat Id ini, Bupati Darmawijaya langsung meninjau kegiatan pemotongan hewan kurban yang telah disebar di masing-masing kecamatan. Untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban, pemerintah telah menyiapkan dokter hewan dan tim pengawas untuk memastikan hewan yang akan disembelih sehat dan jauh dari virus PMK ataupun LSD. Yang ada kami sebar di Kabupaten Serdang Bedagai. Ini sudah disebar semuanya, tinggal nanti peninjauan saja. Saya rasa karena di posisi sekarang ini ada penyakit kuku dan mulut, memang yang diprioritaskan adalah soal kesehatannya. Ini sekarang yang sedang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Terima kasih. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib iman
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Kabupaten Karo berlangsung hikmat dengan tetap menghimbau jamaah mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, di tengah wabah PMK, hewan kurban harus melalui pemeriksaan dan memenuhi surat kesehatan hewan ternak Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo. Pelaksanaan sholat Id berlangsung hikmat bertindak sebagai Imam Ustadz Azrai Sinaga dan Khatib Ustadz Junaidi Husda. Khatib menyebutkan pelaksanaan ibadah kurban keteladanan ini hendaknya menjadi penyemangat bagi umat muslim untuk memaknai hakikat pengorbanan silaturahmi dan tolong-menolong, memotivasi jamaah untuk berniat berkurban dan berhaji untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamanan dan monitoring dilakukan Polres Tanah Karo dalam perayaan Hari Raya Idul Adha sholat Id untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Wakapolres Tanah Karo, Kompol Aron Siahaan mengatakan, sebagai aparat keamanan tetap mengantisipasi melakukan pemantauan pengamanan sholat dan perayaan Hari Raya Idul Adha bersama TNI dengan Polri bergabung. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan kegiatan pengamanan ini jelas untuk memberikan rasa aman masyarakat yang menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Selain itu, para pengurus PKM diimbau melaksanakan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan aturan penyembelihan di masa wabah PMK. Hewan kurban harus melalui pemeriksaan dan mematuhi surat kesehatan hewan ternak Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo. Kita juga bersama-sama masyarakat yang muslim melaksanakan sholat Id, kemudian melaksanakan pengamanan, memberikan kenyamanan sehingga pelaksanaan sholat Id bisa berjalan dengan baik. Dalam pemeriksaan penyakit mulut dan kuku, yang mana dalam pelaksanaannya wajib sebelum hewan kurban dipotong harus diperiksa, kemudian dikeluarkan surat SKKH, surat kesehatan, keterangan kesehatan hewan. Pemirsa, perayaan Hari Raya Idul Adha akan diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah oleh seluruh umat muslim di dunia. Di hari tersebut, umat Islam akan menjalankan sholat Id atau sholat Idul Adha lalu dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Seperti halnya perayaan Hari Raya Idul Adha di Masjid Al-Hidayah Porsea, umat muslim Kecamatan Porsea Kabupaten Toba melakukan sholat Idul Adha yang bertindak sebagai Imam Alahuddin Hasibuan dan sebagai Khotib Johari Effendi Samosir. Wakil Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Al-Hidayah Porsea, Supriyadi mengatakan sholat Idul Adha kali ini berjalan dengan lancar dan mematuhi protokol kesehatan. Meski pemerintah untuk saat ini telah mulai memberikan kelonggaran terhadap kegiatan masyarakat, namun untuk Gema Takbir masih dilaksanakan di lingkungan masjid tanpa melakukan iring-iringan berkeliling seputaran kota Porsea. Dalam kesempatan ini, Supriyadi juga menambahkan bahwa sholat Idul Adha berjumlah 2 rakaat dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Sama seperti sholat Idul Fitri, setelah sholat Idul Adha, jamaah juga akan mendengarkan khutbah. Namun, sholat Idul Adha dianjurkan dikerjakan lebih awal karena setelahnya umat muslim harus menyembelih hewan kurban. Sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Dalam pelaksanaannya, sholat Idul Adha boleh dikerjakan secara jamaah di masjid atau sendiri di rumah. Di Masjid Al-Hidayah Porsea, walaupun berjalan begitu meriah, namun pada suasana pandemi yang belum berlalu, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kami Masjid Raya Al-Hidayah Porsea melaksanakan pemotongan hewan kurban dengan jumlah 12 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Dan semua hewan ini akan kami salurkan kepada umat muslimin di jemaah Porsea sekitarnya. Memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Pemuda Pancasila Kota Medan bersama Ukhuwah Badan Kesejahteraan Masjid Medan Utara menggelar malam takbiran. Pawai takbiran Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dilepas dari Masjid Jamik Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu malam.
Pawai takbiran Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini dilepas Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kota Medan Johan bersama Ketua KMMU Jamaluddin dan Ketua BKM Masjid Jami Haji Irfan Hamidi serta Muspika plus Kecamatan Medan Belawan. Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kota Medan Johan mengatakan, pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di Kota Medan ini sangat didukung pemuda Pancasila Kota Medan dalam upaya menyiarkan agama Islam, sehingga setiap tahun pawai takbiran seperti ini terus dilaksanakan baik itu untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, mendukung kegiatan ini dan setiap tahunnya nanti kami juga akan memberikan support dan dukungan agar kegiatannya terus berlangsung setelah diapakannya COVID ini di Kota Medan. Masyarakatnya yang antusias dan keragamannya di sini memang cukup kental sehingga kami memilih di Medan Utara ini. Ketua BKM Masjid Jami Belawan Haji Irfan Hamidi mengatakan pawai takbiran ini digelar karena sudah 3 tahun tidak dilakukan karena adanya pandemi COVID-19 dan karena sudah mereda pawai kembali digelar karena umat Islam sudah merindukan pawai takbiran ini. Sementara Ketua UBKM MU Haji Jamaluddin mengatakan pawai takbiran Idul Adha ini digelar berkolaborasi dengan pemuda Pancasila Kota Medan sekaligus diadakan perlombaan mobil hias oleh peserta pawai takbiran. Pada pawai kali ini pemenang lomba mobil hias diraih Masjid Nurul Hilal Kelurahan Bagandeli sebagai juara 1 dan juara 2 Masjid Jami Kelurahan Belawan 2 serta juara 3 Masjid Al-Albab Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli. Rute yang dilalui pawai takbiran ini mengambil start dari Masjid Jami Belawan menuju Jalan Simalungun, kemudian Jalan Veteran ke Jalan Yosudarso hingga Jalan Titipapan, Jalan Platina dan Jalan Titi Pahlawan dan singgah di Masjid Al-Hidayah Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan. Pawai takbiran ini mendapat pengawalan dari aparat TNI Polri dibantu anggota pemuda Pancasila, Laskar Mujahidin LPD Medan, dan Forum Umat Islam. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Binjai pagi tadi mengikuti jalannya Sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilaksanakan di Lapas Kelas 2A Kota Binjai ini berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Sesuai penetapan dari pemerintah bahwasannya Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada hari ini Minggu 10 Juli tahun 2022. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 668/2022 tentang penetapan 1 Zulhijjah dan Idul Adha. Penetapan Menteri Agama tersebut tentunya langsung diikuti khususnya warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2A Kota Binjai. Sholat Idul Adha diikuti sekitar 300 orang warga binaan, bertindak sebagai imam dan khotib sholat Idul Adha Muhammad Syafi'i yang menyampaikan tausiah agar warga binaan mampu menjadi pribadi yang lebih baik sehingga tidak masuk ke jurang yang sama kedua kalinya. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Lapas Kelas 2A Kota Binjai langsung melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 2 ekor lembu dan 15 ekor kambing yang nantinya akan dikonsumsi oleh warga binaan dan para pegawai Lapas Kelas 2A Kota Binjai. Datmenda, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lapas mengatakan sebanyak 300 orang warga binaan mengikuti jalannya sholat Idul Adha yang dilaksanakan pihak Lapas dengan harapan warga binaan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sholat Idul Adha bagi WPP sekitar 1.300 orang dan setelah dilaksanakan sholat kita akan terus laksanakan kegiatan penyembelihan kurban, di mana kurban itu ada kambing 13 ekor dan 2 ekor lembu daging, dan kita akan distribusikan kepada warga binaan pemasyarakatan kelas 2 Binjai. Pemirsa, setiap malam takbiran biasanya warga di Mandailing Natal menggelar tradisi masak menu makanan seperti lemang. Tradisi memasak lemang ini biasanya dijadikan untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga yang datang ke rumah untuk menyantap lemang. Beginilah cara untuk memasak lemang yang berlangsung selama 4 hingga 5 jam dipanggang di atas bara api besar. Tradisi memasak lemang ini merupakan tradisi turun-temurun warga di Kabupaten Mandailing Natal sejak dahulu.
Makanan bergizi ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar agama Islam seperti Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Lemang yang terbuat dari beras ketan dimasukkan ke dalam bambu yang sudah beralas daun pisang. Selanjutnya disiram dengan santan kelapa yang sudah dibumbui dengan garam dan kemiri. Setelah diaduk, lemang ini dimasak di bara api selama 4 hingga 5 jam. Idul Fitri, Idul Adha biasanya dilakukan oleh keluarga atau sekampung juga bisa sih. Ini biasanya disantap pas hari rayanya atau enggak pas gulai rendang udah masak, biasanya dicicipin dengan ini. Tradisi memasak lemang ini sudah jarang terlihat di daerah perkotaan di Mandailing Natal, namun memasak lemang ini masih terjaga di sejumlah desa. Warga di perkotaan biasanya memesan lemang kepada pedagang dengan harga Rp50.000 per batangnya. Tingginya pesanan lemang ini kini karena lemang dijadikan untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga. Makanan khas Mandailing ini biasanya disantap setelah pulang sholat Idul Adha dari masjid dan sebagian disantap dengan rendang kurban. Pemirsa, sambut Hari Raya Idul Adha, puluhan mobil hias dan seribuan sepeda motor pawai beriringan memeriahkan malam takbiran. Pawai Karnaval perdana dilakukan sebagai tradisi yang sempat terhenti selama 2 tahun terakhir akibat wabah pandemi COVID-19. Sebanyak 25 unit mobil yang dihias dengan berbagai bentuk motif ini mengikuti Festival Piala Bergilir Bupati Labuhan Batu Utara untuk pertama kali. Sebagai motivasi warga untuk tahun selanjutnya memeriahkan malam takbiran dengan hal yang positif dan bernuansa Islami. Sebelum pelepasan pawai Karnaval mobil hias oleh Bupati Labuhan Batu Utara, terlihat warga antusias mengikuti bertakbir mengendarai sepeda motor ikut serta mengiringi saat pawai Karnaval tersebut mengelilingi kota Aikanopan. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhan Batu Utara menjelaskan, selain pawai Karnaval menyambut dan memeriahkan malam takbiran Idul Adha, pada kesempatan itu juga pihaknya melaksanakan festival takbir bersama yang diikuti oleh kelompok warga organisasi pemuda maupun kemasyarakatan yang ada di Labuhan Batu Utara. Karena udah 2 tahun belakangan kan kita tidak pernah melaksanakan takbiran lagi. Mengadakan kegiatan ini agar biar lebih terarah dan juga berhadiah. Dan alhamdulillah Bapak Bupati menyambut baik sehingga beliau menyerahkan trofi Piala Bergilir beliau. Berarti insya Allah tahun-tahun ke depannya ini akan tetap terlaksana. Pemirsa, ratusan masyarakat desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang melaksanakan takbir keliling dan pawai obor untuk memeriahkan malam Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah. Sebelum mengelilingi desa sejauh kurang lebih 4 km ini, terlebih dahulu berkumpul di lapangan bola kaki dan halaman Masjid Miftahus Sa'adah. Kegiatan takbir keliling dan pawai obor yang digagas oleh Karang Taruna Adiguna dan remaja masjid mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa Dalu 10B. Ketua Karang Taruna Desa Dalu 10B Arya Yogatama mengatakan, setelah 2 tahun tidak ada kegiatan disebabkan pandemi COVID-19, kini dengan momen menyambut Idul Adha 1443 Hijriah, Karang Taruna dan remaja masjid melaksanakan pawai obor keliling desa. Kegiatan ini mendapat dukungan dari BPD Desa Dalu 10B. Rute pawai obor start mulai dari lapangan bola kaki dan mengelilingi dusun sejauh lebih kurang 4 km dan kembali lagi ke lapangan. Peserta pawai obor selain anak-anak juga terdapat puluhan pemuda hingga orang dewasa mengiringi kegiatan takbir keliling. Misi kita pertama adalah membangkitkan remaja masjid yang mungkin telah vakum karena pandemi kemarin, sehingga ada sebuah terobosan kita untuk silaturahmi ke setiap KRM untuk membuat suatu gebrakan yaitu pawai obor. Dan alhamdulillah semua pada mendukung dan terciptalah pawai obor ini. Sementara itu, Sekretaris Desa Dalu 10B Titin Puzi Astuti mengatakan pemerintah desa sangat mendukung kegiatan pawai obor yang dilakukan Karang Taruna dan remaja masjid ini. Selain meningkatkan ukhuwah Islamnya, juga mengarahkan para remaja kepada agama dan juga menghindari pemakaian narkotika. Membantu desa dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Karang Taruna, mudah-mudahan anak-anak atau muda-mudi di Dalu 10B ini bisa
menjalankan syariat Islam, lebih menjauhi narkoba. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba melalui UPTD Puskeswan wilayah 2 Toba melakukan pemeriksaan hewan kurban di Masjid Al-Hidayah Porsea. Hal ini untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit mulut dan kuku dan layak dikonsumsi oleh masyarakat dalam perayaan Idul Adha 1443 Hijriah. Untuk hewan kurban yang disediakan oleh pengurus Masjid Al-Hidayah Porsea kali ini sekitar 12 ekor sapi dan 7 ekor domba yang telah mempunyai surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten asal hewan tersebut. Kepala UPTD Puskeswan wilayah 2 Toba, Ruth Damanik mengatakan, meski hewan kurban yang ada saat ini memiliki surat keterangan hewan dari asalnya, namun harus tetap diperiksa demi memastikan kelayakannya. Ruth juga menjelaskan dari hasil pemeriksaan hewan kurban yang ada di Masjid Al-Hidayah Porsea ini tidak menemukan gejala penyakit mulut dan kuku PMK dari hewan kurban tersebut dan layak untuk dikonsumsi. Ruth menambahkan hal ini untuk pemeriksaan penyakit mulut dan kuku. Hewan kurban dilakukan di seluruh Toba untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ciborong-borong dan mereka dibawa ke sini dengan surat kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang di daerah Ciborong-borong ya. Jadi semua sapi dari sana sudah sehat dan hari ini kita periksa lagi, semua kondisinya juga sehat. Dan untuk kondisi gejala-gejala klinis penyakit mulut dan kuku yang sekarang lagi marak, tidak ditemukan gejala penyakit mulut dan kuku pada sapi-sapi dan domba yang kita periksa hari ini, semua sehat. Dan untuk syarat kurban semua terpenuhi syaratnya. Ketua MUI Kabupaten Toba, Johari Effendi Samosir mengatakan, dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah kali ini, hewan kurban yang ada untuk wilayah Kabupaten Toba sebanyak 120 ekor sapi dan 30 ekor domba. Johari juga berharap agar kedepannya hewan kurban ini dapat ditingkatkan lagi dari kaum muslimin dan muslimat yang mau berkurban demi untuk kebaikan. 120, yaitu lembu dan kambing sebanyak lebih kurang 30 ekor. Mudah-mudahan ini tahun-tahun depan lebih meningkat dari 120 menjadi tambah beberapa dari kaum muslimin dan muslimat yang ingin berkurban demi kebaikan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Toba. Pemirsa, Lembaga Amil Zakat Nasional Jalaluddin Pane Foundation menyalurkan hewan kurban Idul Adha 1443 Hijriah di Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosor Gadong, Tapaduli Tengah. Hewan kurban yang disalurkan Lasnas DPF tersebut berupa 1 ekor sapi dengan bobot 300 kg. Hewan kurban yang diserahkan ke Badan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah ini merupakan amanah mudohi yang dihimpun oleh Lasnas DPF. Pada pendistribusian hewan kurban tersebut, Lasnas DPF berkoordinasi dengan Kodam 1 Bukit Barisan. Selain menyerahkan hewan kurban, Lasnas DPF juga menyerahkan beras untuk masyarakat kurang mampu. CEO Lasnas DPF Adrian Ramdhani Pulungan menjelaskan, Hari Raya Idul Adha tahun ini, Lasnas DPF menyalurkan 52 ekor hewan kurban untuk wilayah Sumatera. Pendistribusian hewan kurban ini ditujukan untuk pemerataan kebersamaan dalam merayakan Idul Adha dan diharapkan dari kegiatan ini masyarakat penerima manfaat kurban bisa merasakan kebersamaan merayakan Idul Adha. Tujuannya kami mengedepankan dari aspek sosial dan kemanusiaan. Pertama, dari sisi pemerataan dari penerima manfaat hewan daging kurban yang dimana nanti mereka merasakannya juga, sehingga kebermanfaatan tersebut tepat sasaran yang kami nanti hadirkan di desa-desa, termasuk desa di Tapanuli Tengah ini. Pengurus Masjid Nurul Hidayah merasa bangga atas perhatian Lasnas DPF yang menyalurkan hewan kurban di Masjid Nurul Hidayah. Daging hewan kurban yang nantinya akan dibagi-bagikan langsung ke rumah warga. Masyarakat Muara Bolak dan 3 desa atau Siat Tarsea atau Aerogas, kami sangat berbangga dan kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Lesmana DPF, Lasnas DPS. Nah, harapan kami Pak, bagaimana berlanjut dengan lancar untuk bisa nanti dibantu masyarakat kami yang ada di Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosor Gadong, Tapanuli Tengah. Usai disembelih, daging kurban kemudian dibagi-bagikan oleh petugas Lasnas DPF untuk langsung ke rumah warga.
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Setelah sempat tertunda akibat COVID-19, akhirnya pembangunan Tugu atau tambak Ompu Mandalo Sipautar beserta kedua istrinya diresmikan kemarin. Peresmian Tugu ini dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Ompu Mandalo Sipautar Indonesia, Roberto Timbul Sipautar, di Batu Manumpa, Kecamatan Nassau, Toba. Ompu Mandalo Sipautar lahir pada tahun 1730 dan wafat pada tahun 1825. Beliau mempunyai 2 orang istri. Istri pertama adalah Boru Pandiangan dan istri kedua Boru Panjaitan. Dari pernikahan tersebut lahir 3 orang putra, di mana anak pertama bernama Ompu Guru Soagamon Sipautar, anak kedua Ompu Guru Tauan Sipautar, dan anak ketiga Ompu Guru Astapanaluan Sipautar. Tugu yang diresmikan ini adalah sebagai tempat persinggahan terakhir bagi Ompu Mandalo Sipautar dan kedua istrinya setelah sebelumnya dilakukan pemindahan tulang belulang dari kuburan yang lama melalui upacara adat. Untuk melestarikan peninggalan dan mengenang keberadaan dari nenek moyang mereka, penduduk dari Pomparan Sipautar sudah lama berkeinginan mewujudkan pembangunan Tugu Ompu Mandalo yang diharapkan dapat mempersatukan seluruh marga Sipautar yang ada di perantauan. Ketua Umum Pengurus Ompu Mandalo Sipautar se-Indonesia, Roberto Timbul Sipautar mengatakan pembangunan tugu ini sudah disepakati oleh keturunan Ompu Mandalo se-Indonesia sehingga dapat terwujud. Tugu ini diharapkan tidak hanya menjadi pengingat bagi keturunan Ompu Mandalo, namun juga sebagai situs sejarah yang dapat meningkatkan geliat kepariwisataan yang ada di daerah Nassau, Parsoburan, Toba. Persyaratannya yang pertama dari pemerintah. Persetujuan dari pemerintah, kemudian yang kedua adalah kesepakatan daripada keturunan Ompu Mandalo seluruh Indonesia. Ini dari mulai Aceh sampai ke Papua. Kita satu persatu, kita minta bagaimana pendapatnya dan bagaimana tarombonya. Nah, kemudian barulah kita satukan kesepakatan kita untuk membangun tambak ini sebagai satu persatuan yang tidak, mudah-mudahan yang tidak hilang untuk di generasi berikutnya. Harapan ini untuk warga sekitar ini, mudah-mudahan ini menjadi daerah situs daripada para wisata untuk menaikkan perekonomian penduduk daerah sini. Jadi untuk generasi berikutnya, janganlah melupakan daripada apa yang pernah ada yang dibuat oleh opung-opung kita sebelumnya. Pendeta Johansen Sipautar mengatakan pembangunan tugu ini untuk menjadi pengingat bagi seluruh keturunan Ompu Mandalo Sipautar sekaligus melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah Toba. Melalui peresmian tugu ini seluruh keturunan Ompu Mandalo mendapat berkat dari Tuhan dan memperoleh rezeki yang berlimpah. Ia berharap keberadaan tugu ini menjadi perhatian semua pihak karena menjadi sebuah kebanggaan bagi suku Batak. Melalui pelaksanaan peresmian pesta tambak ini, peparan dari opung kami ini mendapat berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi orang yang berguna di masyarakat, berguna di negara, berguna untuk semua insan-insan Tuhan. Itulah kerinduan kami dan itulah permohonan kami laksanakan hajatan ini biar melalui hajatan hari ini peparan dari opung kami ini, kalau bisa nanti pada suatu saat ada menteri, ya kan? Itu kerinduan kami dong. Adapun rangkaian acara peresmian Tugu Ompu Mandalo Sipautar, masing-masing pomparan Ompu Mandalo Sipautar se-Indonesia, Mandok Hata dilanjutkan dengan Manortor dan acara terakhir Mandok Hata Tu Hula Hula Marga Pandiangan Sian Samosir dan Panjaitan Sian Torna Godang dan diakhiri dengan doa. Pemirsa, Jemaat HKBP Ampera Resort Ampera hari ini melaksanakan kebaktian Minggu sekaligus pesta puncak tahun kesehatan di gereja itu. Acara ini dihadiri Praises HKBP Distrik 10 Medan Aceh Pendeta Henry Napetupulu dan Jemaat Gereja Pageran dari HKBP Ampera.
Segenap jemaat gereja HKBP Ampera hari ini dengan penuh sukacita mengikuti kebaktian minggu yang dirangkai dengan pesta puncak tahun kesehatian yang dilaksanakan di gereja ini. Kehadiran Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh Pendeta Henry Napitupulu dan Nyonya Henry Napitupulu disambut Pendeta Resort HKBP Ampera Pendeta Resna Tiarasi Malau bersama jemaat dan panitia pesta puncak tahun kesehatian. Pada kebaktian minggu ini, liturgis adalah Pendeta Resort HKBP Ampera, Pendeta Resna Tiarasi Malau. Sementara khotbah disampaikan oleh Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Henry Napitupulu. Nyanyian pujian dan responsoria pada kebaktian minggu ini disuguhkan yang berlangsung dengan penuh sukacita. Di gereja HKBP Ampera hari ini, kebaktian minggu hanya dilaksanakan satu sesi yang diikuti para jemaat anak-anak sekolah minggu dan remaja serta jemaat dewasa. Dalam memperingati pesta tahun kesehatian di gereja ini, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan para jemaat anak-anak sekolah minggu dan remaja hingga jemaat dewasa, sehingga pelaksanaan tahun kesehatan berlangsung dengan baik sesuai dengan program dari pengurus gereja dan para sintua serta jemaat. Pada hari ini, usai kebaktian minggu dilaksanakan pesta puncak tahun kesehatian yang ditandai dengan acara lelang dan penarikan undian berhadiah. Selain itu juga dilakukan tortor bersama sebagai pertanda dilakukannya rangkaian tortor lainnya yang bertujuan menghimpun dana untuk pembangunan sarana gereja ini. Kebersamaan jemaat gereja HKBP Ampera dalam tahun kesehatian ini membuat pelaksanaannya berlangsung dengan baik, bahkan berpartisipasi para jemaat dalam mendukung pengumpulan dana pembangunan sarana gereja disambut jemaat dengan baik. Puncak tahun kesehatian ini diisi dengan berbagai kegiatan, baik yang melibatkan para anak-anak sekolah minggu, juga jemaat remaja dan jemaat dewasa yang akan menampilkan tortor yang berlangsung hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami dari Panitia Tahun Kesehatian HKBP Ampera pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh ruas jemaat HKBP Ampera, kepada para donatur, kepada Amang Preses dan rombongan, terlebih-lebih kepada Inang Pendeta dan para halado ruas HKBP Ampera atas terlaksananya pesta puncak tahun kesehatian di HKBP Ampera. Harapan kami dengan kegiatan ini, kami bisa lebih sehati sepikir, khususnya jemaat HKBP Ampera dalam membangun dan merenovasi rumah pendeta lantai 2 yang akan ditempati oleh fungsionaris pendeta ataupun fungsional gereja yang akan datang. Pada puncak tahun kesehatian di gereja HKBP Ampera ini, seluruh jemaat dan para sintua serta pendeta menyatukan persepsi dalam penggalangan dana untuk pembangunan rumah dinas gereja HKBP Ampera yang berada di Jalan Danau Jempang, Sei Agul, Kota Medan. Ya, pemirsa, informasi yang barusan kami sampaikan adalah jemaat HKBP Ampera Resort Ampera hari ini melaksanakan kebaktian minggu sekaligus pesta puncak tahun kesehatian di gereja ini. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, yaitu musik dan lagu daerah adalah sebuah karya seni yang lahir dan tercipta dari budaya suatu daerah. Nama Jalan SD Sitompul diresmikan oleh Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan. SD Sitompul merupakan seorang musisi sekaligus komponis legendaris Batak dari desa Sigompulon, Kecamatan Pahaye Julu. Semasa hidupnya, komponis yang lahir pada tahun 1940 dikenal dengan nama SD dan telah menciptakan sekitar 200 lagu Batak dan lagu daerah yang cukup terkenal, diantaranya seperti lagu daerah O Tano Batak, Sing Sing So, Luat Pahaye, serta lagu Sengko Sengko dan ratusan judul lagu daerah yang hingga saat ini masih dapat kita dengar. Selain menjadi nama jalan, di titik nol Jalan SD Sitompul juga telah dibangun monumen Sing Sing So yang berada di desa Sigompulon, Kecamatan Pahaye Jaya, sebagai tempat momentum untuk mengenang komponis SD Sitompul. Pada kegiatan yang digelar ini menjadi wujud silaturahmi antara warga sekitar dengan pemerintah serta keturunan Sidik Sitompul. Selain penampilan tarian tortor Batak yang dibawakan oleh sejumlah pelajar dan warga, sejumlah lagu-lagu hasil karya Sidik Sitompul di sela-sela peresmian jalan tersebut turut dinyanyikan secara bersama-sama.
Sementara itu salah seorang cucu Siddiq Sitompul, Igor Sitompul dan Judin Sitompul menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas adanya perhatian serta dukungan dari pemerintah daerah dan meresmikan nama jalan tersebut sehingga kelak memberikan efek baik kepada warga Luahat Pae serta untuk lebih mencintai hasil karya seniman daerah sebagai salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Juga berterima kasih dari keluarga SD Sitompul. Mungkin ada juga beberapa kekurangan dari keluarga kami. Tapi kami sebagai generasi penerus, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk kami bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk kampung halaman kami di Pae Julu. Ya pemirsa, guna mengantisipasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Siborong-Borong, Unit Pelaksana Teknis Lapas melakukan pemeriksaan urin kepada warga binaan serta para pegawai lapas. Penerapan kewaspadaan tersebut sebagai komitmen pihak lapas dalam mencegah peredaran narkoba yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat. Kepada 760 warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tim petugas lapas memeriksa secara mendetail setiap barang dan sudut ruangan kamar lapas yang dihuni oleh para warga binaan. Selain dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas, juga secara bergiliran pegawai diabsensi serta turut ikut melakukan pemeriksaan tes urin untuk mendeteksi kemungkinan menggunakan narkotika serta obat-obatan terlarang. Menurut Kalapas Siborong-Borong Parlindungan Siregar, dalam pembinaan para warga tahanan berbagai hal yang menjadi hak para warga binaan di dalam lapas, seperti kebutuhan perlengkapan umum, seperti peralatan mandi, pengobatan, pemberian makanan vitamin, serta hak lainnya terutama dalam pembinaan kerohanian, juga kegiatan olahraga dan kesenian diberikan oleh pihak lapas kepada para warga binaan. Melalui tes urin yang dilakukan, hasilnya semua negatif. Melalui razia yang dilakukan, petugas menemukan sejumlah benda yang dilarang dibawa ke dalam lapas seperti senjata tajam dan handphone. Atas hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para warga binaan ataupun petugas jaga dari mana barang tersebut bisa masuk ke dalam lapas dan dimiliki oleh warga binaan. Berkomitmen bahwa lapas Siborong-Borong ini lepas dari peredaran narkotika dengan harapan warga binaan tersebut dapat menjalani pidananya dan kita bekali dengan rangkaian kegiatan kerja seperti pelatihan listrik, mebel, menjahit, dan juga kegiatan-kegiatan dalam menjalani pidananya. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahdi, selamat sore dan sampai jumpa.